Selamat datang di channel ADW Consulting, channel yang membahas tentang dunia pengadaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk video kali ini saya akan membahas tentang pengadaan dalam keadaan perang. Seperti Bapak Ibu ketahui, 2-3 minggu terakhir ini kita dikejutkan dengan berita adanya perang atau invasi dari Rusia ke Ukraina. Saya berharap perang ini bisa segera berakhir dengan damai. Nah, ketika bicara perang, bagaimana caranya melakukan proses pengadaan bila negara kita dalam keadaan perang? Seperti Bapak Ibu ketahui, dalam melakukan proses pengadaan itu kan banyak metodenya ya. Ada yang tender, ada yang pemilihan langsung, ada yang tunjuk langsung, ada yang belanja melalui e-katalog. Nah, ketika sedang perang, metode apa yang paling cocok atau paling tepat untuk kita melakukan pengadaan barang dan jasa? Tentu saja ketika kita perang, kita nggak mungkin melakukan proses pengadaan dengan tender ya. Karena perang itu kan darurat ya. Semua harus cepat, harus segera gitu ya. Nggak mungkin lah kita mengumumkan gitu ya. Nih mau ada pengadaan mobil, diumumkan dulu ya, itu terlalu lama. Nggak sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau sedang dalam keadaan darurat atau perang, metode yang paling memungkinkan itu adalah metode pengadaan dengan tunjuk langsung, salah satunya, gitu ya. Jadi memang untuk metode penunjukan langsung itu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Jadi ada 3 hal atau 3 syarat utama yang harus kita perhatikan ya ketika kita akan melakukan pengadaan dengan metode penunjukan langsung. Yang pertama adalah kenapa tunjuk langsung. Nah, ini ada beberapa poin. Salah satunya itu tadi keadaan sedang darurat atau sedang perang atau keadaan kahar gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat awal tahun 2020 ketika COVID baru masuk ke Indonesia, nah itu bisa dikatakan keadaan kahar, dan itu boleh gitu ya, kita melakukan pengadaan secara tunjuk langsung. Kalau di organisasi, contohnya keadaan yang memang kalau tidak segera diadakan barangnya, itu dapat mempengaruhi operasional perusahaan gitu ya. Jadi itu poinnya, dapat mempengaruhi langsung. Contoh misalnya kalau di pabrik gitu ya, mesinnya tiba-tiba jebol gitu, harus beli spare part, ya itu silakan tunjuk langsung gitu ya, karena langsung berdampak operasional. Tapi kalau tidak langsung berdampak operasional, harusnya bisa menggunakan metode yang lain. Contoh nih, sering di perusahaan atau organisasi, bos minta mobil atau bos minta ganti mobil gitu ya. Tadinya Avanza ganti Lexus gitu ya. Nah itu karena biasanya yang minta bos itu kan harus cepet tuh ya, harus cepet datang mobilnya ke tempat bos biar bos bisa pakai. Nah itu kalau secara teori itu bukan keadaan darurat. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi risiko, bila mobilnya datangnya terlambat misalnya, bos misalnya mintanya minggu depan tapi mobilnya baru datang bulan depan, kan secara operasional perusahaan tidak terganggu gitu ya. Itu harusnya nggak masuk dalam keadaan darurat. Namun ya sekali lagi, karena bos yang minta, ya operasional nggak terganggu gitu. Tapi karir Bapak Ibu mungkin yang terganggu gitu ya, nggak memenuhi permintaan bos dengan cepat. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kenapa tunjuk langsung. Yang kedua, ini yang agak seru, kenapa vendornya si A bukan si B?
Nah, itu harus jelas. Jadi kalau ingin tunjuk langsung itu salah satunya adalah vendornya itu harus misalnya contohnya sole agent. Nah, itu boleh. Dia memang sole agent satu-satunya yang bisa mensuplai barang itu. Atau kalau seperti kasus atau kejadian COVID kemarin, itu contoh waktu itu sempat masker sempat nggak ada. Lalu contoh lagi oksigen juga kan itu sempat nggak ada. Nah, itu memang kita nggak bisa lagi bicara dengan deal dengan sole agent gitu. Mungkin dia juga habis stoknya, adanya di reseller atau distributor. Jadi kalau seperti kasus COVID kemarin, ya kita milih vendor yang punya barang gitu ya, bukan lagi bicara sole agent atau availability isunya. Karena pada saat COVID kemarin itu kan isunya ketersediaan barang, availability dari barang. Jadi siapa yang punya barangnya, ya itulah yang kita beli gitu ya. Sudah nggak ada lagi tuh teori sole agent, distributor, udah nggak ada. Ketika kasus contoh COVID kemarin. Itu yang kedua, jadi kenapa vendornya si A bukan si B. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling seru. Kenapa angkanya sekian? Itu yang juga harus kita perhatikan. Jadi paling gampang contohnya begini, ketika kita membeli suatu barang, angkanya misalnya 1 juta. Nah, itu harus dapat kita pertanggungjawabkan. Kenapa 1 juta? Itu banyak variabel. Kalau dari sole agent mudah, jelas, karena ini press list dari sole agent. Kalau bukan dari sole agent, itu yang memang harus Bapak Ibu perhatikan. Contoh lagi yang kemarin itu pada saat COVID gitu ya, itu harga masker dari 50.000 sebelum COVID jadi 500.000. Apakah kita salah nggak membeli masker yang dulu sebelum COVID 50.000, sekarang 500.000? Kalau kita melihat keadaan ketika awal COVID yang memang stok masker itu sangat sulit, kalau ada pun barangnya harganya tinggi, yaitu contohnya memang 500.000 itu harga yang terbentuk pada saat itu. Jadi definisi harga yang sesuai atau kenapa harganya kesekian pada saat kita metode pengadaan melalui tunjuk langsung itu harus jelas. Kalau ada pembandingnya lebih bagus. Namun tidak selalu harus ada pembanding. Oleh sebab itu pada saat Bapak Ibu sebelum membuat atau sebelum melakukan pembelian suatu barang yang tunjuk langsung harus benar-benar diperhatikan kenapa harganya sekian. Jadi justifikasinya harus jelas, bukti dukung harus jelas agar bila nanti di kemudian hari ada pertanyaan dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, sekian dulu untuk video kita kali ini mengenai pengadaan dalam keadaan darurat. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saksikan video selanjutnya untuk bicara mengenai pengadaan atau cerita pengadaan atau pengetahuan pengadaan yang lain. Terima kasih.